Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan majlis tadabbur Al-Qur'an dan sekarang kita sampai pada surah Al-Kafirun. Terlebih dahulu kita akan bercerita tentang sebab turunnya surah Al-Kafirun. Sebab turunnya surah Al-Kafirun. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah bahwa sebahagian tokoh-tokoh Quraisy seperti Al-Walid ibn Al-Mughirah, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad ibn Al-Muttalib dan Umayyah ibn Khalaf, mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, bagaimana kalau sekiranya gini ajalah, engkau sembah Tuhan kami selama setahun dan kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Jika apa yang engkau ajarkan ini adalah lebih baik dari apa yang ada pada kami, maka kami juga ikut mendapatkannya. Jika apa yang ada pada kami lebih baik daripada apa yang ada padamu, maka engkau juga akan mendapatkannya." Nah, saudara-saudara sekalian, mereka menganggap cara seperti ini adalah merupakan titik temu untuk mengakhiri perselisihan yang ada selama hari ini antara mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda tidak memberikan jawaban. Rasulullah diam saja sampai kemudian turun surah Al-Kafirun. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian perlu juga dijelaskan di sini kaitan antara surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Kedua surah ini bercerita tentang masalah kemurnian akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana akidah itu tidak boleh dicampur dengan hal-hal yang lain. Karena kata al-ikhlas itu dari khalis. Khalis itu berarti adalah tulen, tidak boleh dicampur dengan yang lain. Itulah akidah. Termasuk juga dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baginda membaca kedua surah ini ketika melakukan salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh. Di rakaat pertama beliau baca Al-Kafirun dan di rakaat kedua beliau membaca surah Al-Ikhlas. Salat sunat fajar merupakan awal pagi. Awal pagi sebelum kita melakukan aktivitas yang lainnya, itu diawali dengan salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca surah ini di salat sunat witir. Kita tahu bahwa salat sunat witir itu adalah salat yang kita laksanakan di penghujung malam, yang merupakan penutup akhir malam kita. Nah, apa pesan di awal kita baca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, di ujung kita baca juga surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Ini menunjukkan bahwa ada pesan bahwa jangan sampai waktu yang kita lalui ini 24 jam, jangan ada hal-hal yang perbuatan syirik yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata para ulama merupakan pesan kenapa kita membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh dan di salat sunat witir. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita berpindah kepada kandungan surah Al-Kafirun. Apa kira-kira kandungan umum surah Al-Kafirun? Kandungan umum Al-Kafirun ini menjelaskan tentang sikap dasar toleransi dalam Islam. Bahwa toleransi itu ada batasannya, yaitu selama tidak berkaitan dengan masalah akidah atau masalah ibadah. Adapun dalam aspek yang lain, ya dibolehkan, seperti dalam bab muamalah, dalam ekonomi, dibolehkan ya kita bertoleransi. Misalnya ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, dia berhutang kepada kita, kemudian kita maafkan, yaitu merupakan bentuk toleransi. Kita maafkan, ya sudahlah misalnya ya.
Tapi dalam masalah akidah nggak boleh dicampur seperti tawaran yang ingin dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah tadi, tokoh-tokoh Quraisy yang datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seterusnya kita jelaskan secara detail surah Al-Kafirun ini. Nah, penjelasan detailnya kita bagi muqaddimah dulu mengenai sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada Ustadz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad rahimahullah. Beliau dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhawi Al-Masadir Al-Asliyah itu menyebutkan ada 15 cara atau strategi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah, tokoh-tokoh Quraisy untuk menghalang dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari cara yang paling halus, yang paling lembut, sampai dengan cara yang paling kasar. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Nabi untuk berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan, ya, mereka kemudian merasa terganggu. Maka datanglah sebagian tokoh-tokoh Quraisy menemui paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Mereka mengatakan, wahai Abu Talib, bagi tahu anak saudaramu agar sudahlah dia berhenti saja, ya, jangan dia mengganggu keyakinan kami. Nah, setelah itu mereka pulang. Nah, yang kedua, karena Rasulullah juga tidak berhenti, ya, mereka datang kembali kepada Abu Talib, sudah agak tinggi suaranya. Mereka bilang, Abu Talib, bisa nggak kau larang anak saudaramu? Kira-kira begitulah, ya. Maka Abu Talib kemudian mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada baginda, ya Muhammad, mereka datang tadi, ya, menyuruhku untuk melarangmu. Apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, ya ammi, wahai pamanku, sekiranya, ya, mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, itu riwayat yang masyhur. Tapi ada riwayat yang sahih, sekiranya mereka mampu mengambil cahaya matahari dan memberikannya kepadaku, sungguh aku tidak akan pernah berhenti. Aku akan terus menyebarkan agama ini sampai agama ini tersebar atau aku mati sebelumnya. Nah, setelah itu kata Abu Talib, udahlah terserah engkau aja lah. Nah, itu kata Abu Talib. Makanya Abu Talib ini adalah orang yang sangat memberikan pembelaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mereka kemudian membuat konspirasi, yaitu dengan cara membuat tuduhan-tuduhan dusta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sendiri sesungguhnya tidak yakin akan tuduhan itu. Mereka tuduh Rasulullah gila, padahal mereka yakin bahwa Rasulullah tidak gila. Mereka tuduh Rasulullah itu dukun, Rasulullah bukan dukun. Mereka yakin. Mereka tuduh Rasulullah itu ahli sihir, penyihir. Ternyata mereka juga meyakini bahwa Rasulullah bukan ahli sihir. Mereka menuduh Rasulullah itu pembohong, dan ternyata juga mereka dalam hati kecilnya tidak menemukan orang yang paling mereka percayai di kota Mekah kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Rasulullah dianggap mengganggu kepentingan mereka, kemaslahatan mereka, maka ini harus mereka lakukan, ya, membuat tuduhan-tuduhan dusta. Kemudian dengan cara menghina dan mengejek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka mengatakan Rasulullah itu bukan Muhammad, bukan orang yang terpuji, tapi muzammam, orang yang tercela. Dengan penghinaan yang macam-macam. Kalau kita baca surah Al-Kautsar, mereka menuduh Rasulullah Al-Abtar, orang yang terputus mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu anak laki-lakinya meninggal waktu kecil. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, bukan Rasulullah yang terputus dari rahmat Allah, tapi yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang kemudian akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka menimbulkan kegaduhan. Ini cara-cara yang lain. Kebisingan ketika Rasulullah baca Quran, ya, mereka bising agar Al-Quran itu tidak dapat didengar oleh orang lain, agar orang lain tidak tertarik dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi dengan cara menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, jika engkau mampu membelah bulan ini, kami akan beriman. Dan memang mukjizat yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan kemudian terbelah, insyaqqal
qamar. Tapi kemudian setelah bulan terbelah, mereka mengatakan ini adalah sihir. Nah, cara yang lainnya adalah mereka memujuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipujuk dengan harta, dipujuk dengan tahta, dipujuk dengan wanita, tapi semua juga ditolak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian cara berikutnya adalah dengan tawar menawar, seperti yang kita ceritakan pada sebab turun surah Al-Kafirun. Engkau sembah Tuhan kami setahun, kami akan sembah Tuhanmu setahun. Tawar menawar. Sudahlah Muhammad, kita berdamai sajalah, kira-kira seperti itu. Yang kemudian ini menjadi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Kemudian dengan cara mencaci dan menghina Al-Quran. Al-Quran dikatakan kitab sihir, ya. Macam-macam. Al-Quran ini adalah dongengan masa-masa lalu, asatirul awwalin. Macam-macam kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, tuduhan mereka kepada Al-Quran Al-Karim. Kemudian mereka juga sudah tidak punya ide lagi. Mereka datang ke Madinah, minta tolong kepada orang Yahudi. Kira-kira kalau kami tanya Muhammad, dia tidak bisa jawab. Apa kira-kira pertanyaannya? Orang Yahudi bilang, coba tanya dia tentang Zulkarnain, tentang Ruh, dan juga tentang Ashabul Kahfi. Nah, itu yang kemudian menjadi sebab turunnya surah Al-Kahfi. Berikutnya, mereka mengancam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam ancaman, ya. Kemudian mereka menyiksa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memburu kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah, ya. Diminta agar Raja Habsyah Najasyi itu mengembalikan orang-orang muslim yang hijrah ke negeri Habasyah. Jadi ringkas cerita, saudara-saudara sekalian, tidak ada cara kecuali mereka lakukan untuk menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memboikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Ada di antara sahabat yang kemudian makan daun-daunan dan ada yang meninggal, ya. Itulah cara mereka. Bahkan puncaknya adalah rencana pembunuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sekian cara yang sudah kita sebutkan tadi, itu kita dapati yaitu cara yang ke-8 tadi, yaitu dengan cara tawar menawar, di mana mereka mengatakan kepada Nabi, kau sembah Tuhan kami setahun, kami akan sembah Tuhanmu setahun, dan begitu seterusnya. Nah, tawar menawar ini adalah merupakan cara atau strategi mereka untuk melunakkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kalau engkau Muhammad bersikap lunak kepada mereka, mau engkau sembah Tuhan mereka selama setahun, mereka juga akan mau menyembah Tuhanmu selama setahun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, ya, dalam hal ini Allah kemudian menurunkan bimbingannya, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ini bimbingan bukan saja untuk baginda Nabi tetapi untuk umatnya agar bersikap tegas, ya, bersikap tegas dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan akidah, urusan ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Kita tidak punya hak atau otoritas untuk menambah, untuk mengurangi, ya, untuk merubahnya. Kita tidak punya otoritas. Ini adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman Habnakah Al-Maidani rahimahullah mengatakan, kata beliau, dan ini sesungguhnya beliau merujuk kepada aqwalu al-mufassirin rahimahumullah, ya, pandangan-pandangan ahli tafsir yang kemudian disimpulkan oleh beliau apa maksud pengulangan ayat yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Nah, kata beliau,
Pertama adalah karena tawaran yang diusulkan oleh orang-orang musyrik Mekah tadi, oleh tokoh-tokoh Quraisy itu mengenai pembagian ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada tuhan-tuhan mereka. Ya, tentu saja dalam prakteknya pasti akan menghendaki pergiliran ya, menghendaki pergiliran yang berulang-ulang. Rasulullah setahun menyembah Tuhan mereka, mereka setahun sembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu berikutnya ya, bergilir. Karena itulah kemudian Allah turunkan bantahan terhadap usulan mereka ini ya, juga disebutkan bantahannya secara berulang-ulang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini menunjukkan taukid, penegasan. Nggak akan pernah. Kira-kira begitu. Ya, kalian juga tidak akan pernah menyembah Tuhan kami. Kemudian yang ketiga adalah penolakan di bagian pertama, ya, bahwa aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu maksudnya sekarang. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, itu akan datang. Sekarang dan akan datang pun, ya, aku tidak akan pernah melakukannya. Yang keempat adalah penolakan pertama tertuju kepada yang disembah, ma'bud yang disembah. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, yang disembah itu. Nah, sementara penolakan kedua itu adalah cara ibadahnya. Aku tidak akan pernah melakukan cara ibadah seperti cara kalian beribadah. Subhanallah, ini sesungguhnya adalah pandangan yang sangat luar biasa dari para ulama ya. Nah, selanjutnya Syekh Abdurrahman Habnakah Al-Maidani rahimahullah menjelaskan secara terperinci maksud dari setiap ayat yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Ini pandangan beliau ya. Kata beliau, ayat la a'budu ma ta'budun bermakna bahwa aku tidak akan pernah membuat ibadah apapun kepada Tuhan-Tuhan kalian, baik sekarang maupun ya akan datang. Jadi tawaran kalian ini tertolak semuanya. Itu makna la a'budu ma ta'budun. Aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah sekarang dan akan datang. Yang kedua maksudnya adalah wala antum abiduna ma a'bud bermakna bahwa sekiranya kalian menyembah Allah bersamaku, sekali lagi, sekiranya kalian menyembah Allah bersamaku pada giliran yang sudah kalian tentukan, atau kalian menyembah Allah dan pada masa yang sama ya, kalian juga menyembah Tuhan-Tuhan kalian, sesungguhnya kalian juga masih berada dalam kesyirikan ya, masih berada dalam kesyirikan, sehingga pada hakikatnya kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan yang aku sembah. Tidak akan pernah kalian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah harus mempunyai keyakinan yang benar bahwa ketika kalian menyembah Allah, kalian tidak boleh menyembah Tuhan yang lain. La ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu maksud ayat wala antum abiduna ma a'bud. Yang ketiga, wala ana abidum ma abadtum bermakna, kata beliau begini, anggaplah kalau aku menyatakan bahwa aku menyetujui usulan kalian, anggaplah aku menyetujui usulan kalian, sesungguhnya aku juga tidak akan pernah sebenarnya menjadi penyembah Tuhan-Tuhan kalian. Kenapa? Karena aku tidak pernah mempercayainya. Semua Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu sepengetahuanku ya, dan sesuai dengan keyakinanku, semua Tuhan-Tuhan itu adalah tidak benar sama sekali. Menyembah kepadanya adalah syirik. Ini dalam keyakinan aku. Bisa menghapuskan amalan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Tentu kalau dia mati dalam kesyirikan. Ini mana ayat wala ana abidum ma abadtum. Adapun ayat yang berikutnya wala antum abiduna ma a'bud bermakna, kata beliau, kalaupun kalian ya kelihatannya menyembah Tuhan yang aku sembah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalian juga pada hakikatnya
tidak akan pernah menyembah Tuhan yang aku sembah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Sebab kalian melakukannya itu hanya berpura-pura saja. Kalian ini pura-pura saja, ya, karena kalian masih lagi bergantung kepada Tuhan kalian. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna, ya, ayat yang sudah kita sebutkan di atas menurut pandangan Syekh Abdurrahman Habnaka Al-Maidani. Nah, menyikapi tawaran orang-orang musyrik Mekah seperti ini, tokoh-tokoh Quraisy, menurut timbangan keimanan, ya, dan keyakinan sudah sangat jelas bahwa mereka punya agama yang tidak sama dengan agama Islam, dan mereka tidak akan pernah, ya, dikatakan menjadi seorang muslim selama mereka masih lagi berada dalam kesyirikan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Syekh Abdurrahman Habnaka Al-Maidani lagi rahimahullah, dari tawaran yang diajukan oleh orang-orang musyrik Mekah tadi, tokoh-tokoh Quraisy itu, ya, tawaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang dapat kita pahami. Ya, kenapa orang dengan mudah menjual akidahnya seperti itu? Nah, kata beliau, ini menunjukkan bahwa, ya, Islam yang kita yakini adalah agama yang benar. Yang kedua adalah bahwa keyakinan orang-orang musyrik Mekah itu adalah tidak benar, dan kebatilan juga sudah tidak kita ragukan lagi. Kenapa dengan mudahnya mereka kemudian menjual akidah mereka dengan cara seperti itu? Dan yang ketiga adalah bahwa orang-orang musyrik Mekah secara otomatis memberitahukan bahwa keyakinan mereka itu adalah, ya, tidak benar. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, mereka menutup kebatilannya, ya, dengan lisan-lisan mereka, dan menutup kebenaran dan bukti-buktinya juga dengan kelihayan lidah-lidah mereka. Mereka sendiri sesungguhnya tidak yakin akan akidah mereka. Mereka yakin dengan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya masalahnya adalah kalau mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap kepentingan mereka terganggu. Nah, itulah sesungguhnya sebab kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh musyrik Mekah ini sebenarnya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, dia mau mencampur adukan al-haq dan al-batil. Nah, itu karena mereka punya rencana sesungguhnya, rencana untuk menutupi kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini malangnya, saudara-saudara sekalian, ya, banyak orang yang melakukan apa yang pernah dulu dilakukan oleh tokoh-tokoh musyrik Mekah dengan alasan persatuan, kesatuan, ya, menghindari fitnah serta menjaga masyarakat dari perpecahan, padahal hakikatnya sebenarnya ini akan membawa kepada kehancuran akidah. Akidah dan keyakinan tidak boleh dikorbankan, ya, atas nama toleransi. Yang lain ada bab toleransi yang dibolehkan, tapi akidah tidak boleh dikorbankan atas nama toleransi. Sebab jika sudah akidah tergadai, apa yang tinggal lagi pada diri kita sebagai seorang muslim, ya, yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat membuat kita selamat dunia dan akhirat, tidak ada kecuali hanya keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, dalam masalah yang lain seperti bab muamalah tidaklah menjadi masalah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang, ya, kalian berbuat baik, kalian berbuat adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, bahwa kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Nah, dalam hal ini Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwa bentuk berbuat baik dan adil di sini
berlaku kepada semua pemeluk agama. Itu kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, bahwa kita harus berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun, walaupun kepada orang yang berbeda akidah dengan kita. Inilah indahnya Islam. Ya, hanya satu saja nggak boleh, bab akidah dan bab ibadah. Kenapa? Karena hal ini adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diceritakan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ini kisah dalam bab muamalah, ya. Kata Asma, qadiman alayya ummi wa hiya musyrikah. Datang menjumpai aku ibuku, waktu itu masih lagi dalam keadaan musyrikah, ya, belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya tanya Rasulullah, ya, qultu, ya Rasulullah, macam mana ibuku datang ini, ngapain dia? Wahya raghibah, dia ingin berbuat baik kepadaku, ya. Afasilu ummi, apakah saya juga boleh menerimanya? Qala na'am, sili ummik, kata Nabi, iya, ya, jalinlah hubungan silaturahim dengan ibumu, karena itu adalah ibumu. Nah, berkenaan dengan hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa masuk kedatangan ibu dari Asma ini tadi adalah ingin bersilaturahim, ya. Kala itu namanya Qailah, ya. Qailah datang membawa kismis dan mentega untuk putrinya Asma, ya, hadiahlah untuk anaknya. Namun Asma menolak hadiah itu, bahkan, ya, tidak mempersilakan ibunya masuk, ya, masuk ke dalam rumah sebelum meminta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak disangka bahwa Rasulullah SAW kemudian, ya, mempersilakannya dan bahkan memerintahkan Asma untuk berbuat baik, ya, bahkan senantiasa terus menjalin hubungan kepada ibunya, ya. Silakan saja jalin hubungan dengan ibumu. Nah, Ibnu Uyainah rahimahullah menambahkan di sini, bersamaan dengan peristiwa itu, peristiwa kisah Asma ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi, bahwa Allah tidak melarang, ya, kalian berbuat baik, berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, termasuk juga jika ada di antara kita yang punya jiran tetangga yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, maka kita juga harus, ya, berbuat baik, berlaku adil kepada mereka. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, awsani Jibril biljar, malaikat Jibril senantiasa memberikan nasihat kepadaku tentang masalah jiran, hatta zanantu annahu yuwarithu, sampai aku menyangka bahwa jiran itu mewarisi hartaku kalau aku meninggal. Begitulah hak jiran, walaupun dia berbeda keyakinan dengan kita. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga pernah mengisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengirimkan sepotong pakaian kepada saudaranya di Mekah yang waktu itu masih lagi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh bab muamalah, ya, bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, dari ayat dan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan. Sekali lagi kita tegaskan di sini bahwa seorang muslim tetap harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia, ya. Maksudnya walaupun berbeda keyakinan dengan dia, tetap dia harus jaga, ya, berlaku adil, toleran, saling berbagi, ya, termasuk menyambung kekerabatan dan ketetanggaan. Seorang muslim tidak diperintahkan untuk saling menyudutkan, apalagi bertindak diskriminatif yang menyebabkan barangkali bisa menjadi antipati kepada Islam. Nah, baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah tadabbur surah Al-Kafirun. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari surah ini atau dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan di atas? Wallahu ta'ala a'lam. Jelas, ya. Pelajaran pertama adalah bahwa kita tidak boleh mengorbankan akidah dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan toleransi. Kenapa? Karena akidah dan ibadah adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala
dan kita tidak punya hak untuk merubah, menambah, mengurangi, ya, nggak punya. Nah, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, akan tetapi yang berkaitan tentang hak kita, ya, kita dianjurkan untuk selalu bertenggang rasa, ya, bertolak ansur, karena itulah Islam sangat menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, walaupun kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan yang terakhir adalah bahkan bukan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia walaupun dia berbeda keyakinan, Islam juga menganjurkan kita berbuat baik kepada hewan sekalipun. Bukankah baginda pernah mengatakan masuk neraka seorang wanita karena dia mengurung, ya, seekor kucing, dia tidak kasih makan, dia tidak biarkan kucing itu cari makan sendiri, dibebaskan sampai kucing itu karena dikurung mati. Masuk neraka wanita itu. Sebaliknya, masuk surga seorang wanita pelacur sebab kan dia kasih minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Nah, itulah Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada sekalian alam. Hanya bab akidah dan ibadah yang tidak boleh ditawar-tawar. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.